geng, nah, hari Minggu, hari tanpa hari libur dari Dinas Permomongan ya. Mau review nih, namanya brayu. Brayu itu ya ada sih tanaman brayu, sebutannya tanaman bako, itu yang tumbuhnya di tambak-tambak ya. Kebetulan ya mantan almarhum suami belakangnya tambak. Oke, kita review nih kayaknya yang masih muda ya, warnanya hijau brayu. Ini segini 1000, ada kelapanya, rasanya pahit seperti yang lagi dapat musibah dan berkata menjalani tidak mau suka yang pahit-pahit karena kehidupan sudah pahit. Nggak boleh seperti itu ya, tetap jalannya. Oke, kita coba. Brayu ini ya ini nggak terlalu pahit, meski ya intinya seperti daun pepaya itu ya. Kalau pengolahannya salah ya pasti pahitnya terasa. Ini nggak begitu terasa, tetap ada pahitnya sedikit-sedikit. Kalau satu-satu pahitnya nggak terasa, kalau banyak kan pahitnya terasa. Nggak tahu kandungan, pasti ada sesuatu kandungan yang tersembunyi di makanan brayu ini ya. Kurang paham, kalau lebih jelasnya bisa searching di Mbah Google. Oke. Mau sedikit ngomong tentang kehidupan malah. Iya kayak pernah mengalami kehidupan ki awakmu tok mbak ora. Gini ya, sepahit-pahit contohnya inilah, ini kan brayu atau daun pepaya itu kalau cuma digodok, nggak diolah yang bener pasti pahit. Kalau daun pepaya itu kan godoknya itu kalau nggak pahit ya pakai tanah liat atau lempung ya. Kalau katanya pakai daun jambu, aku pernah nyoba tapi masih ada terasa pahitnya. Begitu juga ini, nggak tahu ini ngolahnya pakai apa, kurang paham ya, karena ini jauh dari kampungku. Kayak kembali ke kehidupan, kalau kehidupan meski pahit manis tetap dijalani, tetap disyukuri. Dan tentunya jika kalian sudah lelah, sudah berusaha, sudah semaksimal mungkin kok belum ada perkembangan dalam kehidupan ini, ya kembali lagi ke skenario Tuhan ya. Gitu aja, udah, hidup nggak usah dibikin ribet ya, intinya begitu. Kembali lagi, kalau kalian yang merasa belum beruntung di kehidupan ini ataupun sudah berusaha semaksimal mungkin dan selalu ada kegagalan, jangan pernah menyerah. Mungkin ya Tuhan itu punya ending yang lebih baik buat kita ya. Contohnya seperti aku inilah, punya aku bangga membanggakan diriku sendiri ya. Ada orang tanya,
sepertinya nah enggak rotok. Oh ya, banyak dari mulai mungkin aku masih SD ya. Kenapa setiap aku ngomong flashback itu agak sedih ya. Emang banyak sih yang kurang mengenakan bagi diriku sendiri ya. Waktu MI itu setara SD, aku udah dapat pelecehan seksual. Nggak tahu ya itu namanya pelecehan seksual atau apa. Aku disuruh pegang banana, dan kabarnya orang ini itu udah katanya sekarang gini, nanti ini aku bikinkan video sendiri. Udah itu SMP nggak mau yang cerita di SMP ya, yes. Dari SMA agak runtuhnya keluargaku. Lulus SMA tahu realita kehidupan yang dulu mungkin terkubur rapi dan sekarang pun terkuak ya. Kita harus siap menerima realita yang ada, walaupun itu kesalahan kedua orang tua kita maupun kesalahan suami kita misalnya, atau kesalahan kita sendiri, kita harus siap menerima itu. Oke. Dari yang tadi kegagalan video-videoku sebelumnya yang lebih parah nggak tahu ya, mungkin karena kena saraf mata atau mungkin diguna-guna orang. Aku sendiri pun kurang paham. Kalau temanku aku kasih tahu aku tuh pernah dirawat di RSJ Amino, pasti heran kaget kok bisa, wong kamu tuh orangnya tuh hidup tuh dibikin santai kok sampai bisa dirawat di situ. Tapi setidaknya ya aku bersyukur, alhamdulillah banget. Kenapa setiap ngomong RS Jamin aku ketawa ya, aku sendiri tuh serasa tidak percaya kok bisa sampai aku dirawat di situ hampir mungkin ya 1-2 tahun lah keluar masuk. Makanya bagi kalian yang ngambil video-video OGDJ atau orang kurang satu strip atau sarno alias saraf penuh, tolong ya di blur aja ya, kasihan dia itu juga punya privasi, keluarganya pun juga tidak menginginkan hal seperti itu ya. Nah, bisa lulus dari RSJ Amino Gondohutomo ya, alhamdulillah banget ya, udah lulus 2009-2010. Nah, itu nggak sampai di situ, tantangan selalu datang ya. Udah di PHK dari pabrik garment, waktu itu jam sostek dapat berapa ya, 5 juta atau berapa gitu. Ini tak ambil cerita ya, mungkin tak padi dompet terus wayang duit 5 juta kan ya, tak kayak suanang akhirnya ini waktu itu kan ya belum bisa mikir ya, oh anakku habis ini kan mau SMP. Waktu itu kan anakku yang besar tuh umur kelas 6 MI, dan sekarang pun sudah besar, udah 22 tahun ya. Perjuangan yang ya bisa dibuat cerita lah ya, meski waktu melaluinya pun ya nggak segampang yang kalian pikirkan ya. Nah, uang waktu itu kan ya tak koya ya, mungkin jengkel dengan diri sendiri sudah, maksudnya ya mau udah berusaha kok masih seperti ini, mau berontak sama siapa, aku kembali lagi hanya bisa terdiam. Aku lihat aku masih punya 2 anak, ibuku 1, dan masih ada adik-adikku yang selalu mendukung. Nah, aku cuci baju tuh tetangga ada proyek jalan mungkin di depan gang tuh, dan kosnya di tempat bulikku, aku yo kerja. Waktu itu gajian sebulan 450. Terserah ya kalian mau mengikuti videoku apa tidak. Tadi tuh
video di awalnya itu kontennya tuh berayu makanan, sekarang jadi cerita kehidupan. Ya kembali lagi, kalau kertas terlalu putih itu juga nggak bagus. Ya ada coretannya, ada itu bagi yang di bidang kesenian pasti dibikin gambar lah, contohnya gambar-gambarnya video itu bagus-bagus. Ya hidup ya kembali lagi pasti punya cerita hidup, kalau nggak punya cerita hidup ya apa ya ya udah nggak tahu. tetap tetap bagi kalian ya, bukannya aku sok yang begitu terlalu menderita, tidak. Kita kembalilah, kita berusaha lah mandiri, jangan selalu sedikit-sedikit menyalahkan Pak Jokowi. Pak Jokowi itu bebannya berat loh, nggak usah Pak Jokowi, aku sendiri pun bebannya berat di rumah ini. Anak pertama perempuan, meski anak pertama perempuan ya aku juga sebagai leader terkadang kurang komunikasi itu bisa jadi bumerang. Contohnya kadang ya ribut-ribut lah kecil sama ibuku kan pola pikir mungkin jadul atau kolot, beda dengan pemikiran orang-orang sekarang ya. Kalau masalah mendidik anak-anak momongan itu kan nggak gampang untuk menjadi Pak Jokowi. Aku sendiri pun merasakan di rumahku yang 5 momongan, ibuku, anakku 2, adikku, iparku, itu nggak gampang, apalagi sekelas Pak Jokowi memimpin beberapa puluh juta penduduk Indonesia. Pastinya tentunya ada yang pro dan kontra. Inilah berusaha untuk ya berdiri sendiri, independen. Syukur-syukur dari segi agama, senangkan orang di sekitar kita lah, dalam rumah mungkin satu dalam rumah dulu, baru tetangga kanan kiri atau depan belakang. Omongannya panas. Oke, itulah tadinya review berayo, kembali ke kisah kehidupan Mbak Kayune Lilis. Ngalor ngidul ngetan ngulon ya wis ora apa-apa, emang nyatane tahu ngetan ngulon ngalor ngidul orang nggawa klambi. Oke. Tetap semangat bagi yang sedang mendapat cobaan, tetap semangat cari solusi, bekerja apapun bentuk kerja itu, pas kalau kita berusaha pasti kita dapat. Oke, contohnya aku nih dolanannya tai alias mau dibilang jorok ya terserah, wong emang itu realitanya. Kalau kerjaannya ngomong kalian bersihin dubur apa namanya ya. Oke, tetap semangat.